hujan telah datang, dan ini adalah perjalananku ke Gunung Lawu. Untuk pendakian kali ini, aku hanya 2 orang, yaitu antara aku dan temanku. Hal sial pun terjadi. Pada saat akan melakukan registrasi, ternyata kita ditolak karena masih di bawah usia minimal 18 tahun. Karena udah jauh, akhirnya kami memutuskan untuk turun ke bawah dan menuju ke basecamp Cemoro Sewu. Setelah melakukan perjalanan 2 jam, akhirnya kita sampai di Cemoro Sewu dan segera melakukan registrasi karena waktunya sudah semakin siang. Pukul 9 pagi, saya memulai perjalanan beriringan dengan kabut yang semakin tebal. Di perjalanan banyak ditemukan warung-warung, tetapi hanya beberapa yang buka. Mungkin karena cuaca yang kurang mendukung. Terlihat begitu jelas, angin kabut berterbangan ke sana kemari, membuat udara semakin dingin walaupun di siang hari. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai di pos 1 dan beristirahat sebentar, kemudian melakukan perjalanan lagi menuju pos 2. Untuk menuju pos 2, kita memerlukan waktu sekitar 2 jam karena dari pos 1 ke pos 2 merupakan perjalanan yang paling jauh menurut orang yang sudah pernah mendaki Lawu. Jalur Cemoro Sewu terkenal dengan tanjakan dan bebatuannya yang begitu banyak. Bahkan di setiap jalan banyak terdapat batu-batuan yang besar mengelilingi kita, sehingga banyak orang-orang yang biasa berdiri di situ dan meneduh. Langit terlihat begitu sangat mendung, pertanda bahwa hujan besar akan turun. Bersamaan dengan itu, akhirnya kita sampai di pos 2. Selepas itu, akhirnya kita bergegas menuju pos 3 karena ditakutkan hujan akan turun dengan deras, sehingga akan mempersulit perjalanan kami. Makin ke depan, kami semakin yakin bahwa hujan akan turun dengan deras, tetapi kami tetap melangkah untuk menuju sampai pos 3. Akhirnya kita sampai di pos 3. Di sana sudah terdapat banyak orang. Kita istirahat sebentar, kemudian lanjut untuk menuju pos 4.
Dan benar saja menurut feeling saya, baru kita melangkah akan menuju pos 4, hujan mulai turun dengan cepat. Jalan yang berupa batuan kini mulai terisi dengan air, membuat batu itu terasa semakin licin untuk diinjak, sehingga kami memperlambat perjalanan supaya tidak terjadi cedera. Semakin melihat ke atas, semakin kita ingin menyerah karena jalan yang begitu menanjak disertai dengan hujan. Kami pun ingin sekali turun ke bawah, namun udah di setengah perjalanan. Mau buat apa lagi? Akhirnya kita sampai di pos 4. Di pos 4 sudah ada satu tenda yang berdiri. Pos 4 belum lalu. Tetapi kami memilih pos 5 sebagai tempat mendirikan tenda. Dan ini adalah suasana di dalam tenda di pos 5. Sementara hujan di luar turun dengan sangat deras. Sekitar pukul jam 9 malam, badai pun terjadi. Angin bertiup dengan sangat cepat, bersamaan dengan embun-embun yang sangat tebal. Terdengar dengan sangat jelas gemuruh suara badai di luar. Dan badai itu sampai terjadi di pagi hari, bahkan sampai siang hari. Kami terjebak di dalam tenda, tidak bisa keluar untuk summit. Badai yang tak kunjung reda membuat kami nekat untuk keluar dan summit menuju ke puncak. Luar sangat gemuruh, ternyata badai bertiup dengan kencang, dengan diiringi oleh embun yang sangat tebal, membuat udara semakin dingin. Setelah kita berjalan 2 jam, akhirnya kita sampai di puncak Argodumila, puncak tertinggi di Lawu. Puncak, mantap. Rasanya sangat lega ketika sampai di puncak Lawu. Alhamdulillah, badai belum berlalu. Oh Tuhan. Selain puncak, ada salah satu tempat yang harus kita kunjungi ketika ke Gunung Lawu, yaitu Warung Mbok Yem, warung tertinggi di Indonesia. Ketika sampai di Warung Mbok Yem, sudah banyak para pendaki yang sedang makan maupun mengantri. Menu yang terkenal dari Warung Mbok Yem yaitu pecel nasi Mbok Yem. Lauknya yang terdiri dari pecel dan telur ceplok serta nasi membuat kami ingin mencobanya. Setelah kami makan pecel Mbok Yem, akhirnya kami memutuskan turun untuk menuju tenda dan bergegas turun menuju ke base camp untuk mengakhiri perjalanan kita. Rasa lelah yang kamu rasakan tidak sebanding dengan inspirasi yang kamu dapatkan di sebuah perjalanan. Salam lestari, mari kita jaga alam ini.